Pancasila atau Al-Quran. Seakan-akan orang yang memilih Al-Quran, dia tidak Pancasilais. Orang macam mana yang memisahkan antara agama dan Pancasila gitu? Kakak Sleng, ajak masyarakat tak takut vaksinasi. Netizen, kayaknya ngincar komisaris juga. Emang lu tahu syarat biar mudah jadi komisaris? Nah, setahu gua syaratnya begini nih, ada Gimana? Ya harus pinter lah di berbagai bidang, paham ekonomi dan ahli di bidangnya. Pokoknya pinter lah orangnya. Gua rasa kalau syarat yang kayak gitu, lu nggak bakal jadi komisaris deh sampai kapanpun. Lah, kok salah sih? Emang apa syarat jadi komisaris? Lu nggak update banget sih. Syarat gampang jadi komisaris, lu cukup jadi penjilat. Jadi tim sukses. Iya. Dan lu terakhir tinggal puja-puji bos lu, jadi deh komisaris. Terus kalau syaratnya kayak begitu, hasilnya kayak apa? Lu nggak update lagi nih. Ini gue bacain datanya. Apa? Contohnya nih. Jadi komisaris kereta malam itu bisa bikin rugi 300 miliar. Komisaris pesawat bisa bikin rugi 1,4 triliun. Duit itu. Yang paling keren nih, komisaris listrik bisa bikin rugi 600 triliun. Astagfirullah. Lah, Dagelan plus 62. Tapi kita tidak akan bahas itu. Bullshit lah, udah capek bahas yang kayak gituan. Toh nyatanya diangkat terus juga ya kan, jadi saya nggak akan bahas ke situ. Ya cuma pembuka aja. Soalnya tuh berita baru masuk di timeline gitu loh. Di TL Twitter. Ini dari apa namanya? Ini dari Pikiran Rakyat. Guru-guru besar perguruan tinggi turun gunung, dukung Komnas HAM usut dugaan pelanggaran HAM TWK KPK. Saya bacakan sedikit ya, nanti kelanjutannya nanti kawan-kawan searching aja di Google Pikiran Rakyat. Sejumlah guru besar dari berbagai perguruan tinggi turun gunung guna memberikan dukungan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam mengusut dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan yang digelar KPK terhadap para pegawainya. Para guru besar tersebut melakukan audiensi secara daring di kantor Komnas HAM, Jakarta pada Senin 14 Juni 2021. Audiensi dihadiri oleh Komisioner Pemantauan dan Penyidikan Komnas HAM RI M. Khairul Anam, Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Gatot Tristanto, dan Koordinator Bidang Hukum Dukungan Pemantauan dan Penyidikan Endang Sri Melani, para tim terkait. Hadir langsung ke kantor Komnas HAM dalam perwakilan guru-guru besar, Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jentera, bersama advokat dan pegiat anti korupsi Saur Siagian dan perwakilan ICW Kurnia. Ini saya bacakan sedikit, nanti teman-teman tinggal lanjutkan saja. Saya akan lebih fokus ke video, nanti saya akan share video anggota DPR yang menyampaikan aspirasi rakyat ke parlemen ya. Dan itu saya sangat salut sekali terhadap anggota DPR tersebut. Namun sebelumnya saya akan membagikan foto-foto yang beredar di Twitter ya. Di sini ini dari Inisifaniu. Terjawab sudah soal pilihan Pancasila sama Al-Quran. Ternyata sudah dijawab dengan baik oleh pegawai KPK, tapi oleh penanya dipaksa untuk pilih salah satu. Saya akan share dia punya foto. Dari screenshot ini ada fotonya. Di sini nanti kan dari screenshot ini ada tulisan sumber YouTube-nya ya. Nanti kalau misalkan pengen nonton langsung ya langsung aja ke channel YouTube-nya biar langsung melihat wawancaranya gitu. Di sini screenshot-nya ya. Ada yang disuruh milih Pancasila sama Al-Quran. Kelanjutannya, teman saya sudah jawab, sebagai orang Islam pedoman hidup saya Al-Quran. Betul. Tapi sebagai warga negara, ideologi saya Pancasila. Tidak boleh. Oh, tidak bisa, harus milih. Aneh banget kan? Aneh banget kan? Kenapa harus milih salah satu gitu? Sementara dua-duanya ini sama gitu. Antara Pancasila dan Al-Quran itu sama. Toh Pancasila ini dari Al-Quran kok. Apa harus dijelaskan lagi gitu? Dari mana sih orang-orang ini gitu? Dari mana? Apakah lahirnya tidak diizankan? Apakah lahirnya tidak melalui prosesi agama kalau misalkan dari agama lain?
apakah kemudian menikahnya tidak berdasarkan syariat agama gitu? Kenapa menganggap urusan agama seperti makan di prasmanan tinggal mau milih-milih? Sekarang ini mau dikasih pilihan antara Pancasila dan agama dan dipaksa gitu. Padahal kan bisa pilih dua-duanya. Kenapa harus milih salah satu? Oke, ini sangat aneh ya. Kita nonton video durasi 5 menitan ya, ini dari gedung DPR ya. Dengan demikian, selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat, para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna. Pimpinan, masukan dari anggota saya kira menjadi tradisi kita di DPR ini. Paripurna akan datang aja. Apakah disepakati jika interupsi nanti kita sampaikan pada paripurna yang akan datang? Pimpinan, adalah tugas anggota DPR untuk membawa berbagai aspirasi masyarakat. Oleh karena itu pada tempatnya lah, pada setiap selesai paripurna, sambutan dari kementerian dan lain-lain diberikan waktu untuk anggota. Saya Al-Muzamil Yusuf, A420 fraksi PKS Dapil Lampung meminta waktu. Saya perkenankan, namun saya batasi karena ini COVID, jadi tidak akan semuanya saya beri kesempatan. Jika waktu sudah selesai, saya akan tutup. Apakah disetujui? Saya batasi ya. Sekarang sudah ada 3, saya harap ini 3 yang akan bicara. Bisa disepakati? Terima kasih pimpinan. Silakan Pak Muzamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Al-Muzamil Yusuf, A420, fraksi PKS Dapil Lampung. Pimpinan dan anggota yang terhormat, hadirin sekalian yang saya muliakan. Beberapa pekan terakhir ini polemik kita sangat tajam dan mendalam tentang tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh BKN terhadap calon ASN KPK. Masalahnya telah menarik perhatian publik yang begitu luas, terutama pada pertanyaan dalam tes yang sangat sensitif, bahkan menyangkut keyakinan beragama seseorang. Pada kesempatan singkat dan ringkas ini yang berharga ini, saya hanya ambil 2 contoh saja, yaitu pertama, seorang muslimah calon ASN KPK ketika ditanya tentang siapkah mencabut kerudung dan jilbabnya demi bangsa dan negara, ketika dia menjawab tidak, saya akan tetap memakai kerudungnya, penguji mengatakan Anda egois, tidak berani berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, lebih parah dari itu adalah seorang peserta tes telah ditanya untuk memilih salah satu saja, Pancasila atau Al-Quran, tidak boleh memilih kedua-duanya. Pembenaran terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut telah kita dengar bahwa BKN ingin memberangus habis paham radikalisme agama yang telah menyebar di kalangan ASN. Dengan alasan tersebut, BKN tentu merasa telah menyelamatkan negara, pemerintah dari bahaya besar. Padahal yang sesungguhnya terjadi, BKN telah menciptakan bahaya yang lebih besar. Pertama, mengabaikan sikap negarawan founding fathers kita yang arif dan bijaksana, menyandingkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan sila ketiga persatuan Indonesia dengan harmoni di dalam Pancasila. Kedua, BKN telah menginjak-injak amanat konstitusi Undang-Undang Dasar kita pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi negara berasal atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Maka niat BKN untuk memerangi radikalisme agama berubah menjadi kebijakan terorisme terhadap keyakinan umat beragama, khususnya umat Islam yang dikonfrontir untuk memilih Pancasila atau agama, Pancasila atau Al-Quran. Seakan-akan orang yang memilih Al-Quran, dia tidak Pancasilais. Saya tidak bisa membayangkan tes wawasan kebangsaan ini kalau kita tolerir, kalau kita legalkan, akan seperti apa generasi bangsa kita ke depan. Oleh karena itu, pada forum yang penting ini, saya menyampaikan 3 tuntutan. Pertama, Presiden Jokowi harus menggunakan kewenangannya untuk membatalkan pemberlakuan TWK BKN terhadap calon ASN KPK maupun terhadap seluruh ASN
dari berbagai instansi. Kedua, Presiden Jokowi perlu segera membentuk tim TWK dari tokoh lintas agama, tokoh akademisi pakar yang tidak anti agama untuk menyusun TWK yang sesuai dengan Pancasila dan konstitusi kita. Dan ketiga, DPR harus memanggil BKN untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan pada kasus seleksi calon ASN KPK. Allahu Akbar, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk bisa meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Kami ucapkan terima kasih. Salah satu anggota DPR yang menurut saya cukup bagus. Seandainya semua anggota DPR seperti itu ya mungkin ya minimal negeri kita akan baik gitu. Akan ada penyeimbang lah antara legislatif dan eksekutif, antara pengkritik atau penyampai aspirasi rakyat dan pengguna wewenang gitu. Namun apa yang kita lihat ya hanya secuil, dan itu pun mungkin tidak didengar gitu. Ini saya akan sampaikan infografis dari CNN ya. Dari CNN ya, saya tampilkan screenshotnya dan gambarnya ya. Bahwa punya data, saya nggak asal sembarang ngomong gitu. Pertanyaan konyol tes wawasan kebangsaan KPK. Sebanyak 1.351 pegawai KPK mengikuti tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status menjadi ASN. Tes berlangsung pada 18 Maret hingga 9 April 2021. Materi TWK disusun oleh BKN dengan melibatkan BIN, BAIS TNI, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD, dan BNPT. Namun soal dan pertanyaan yang diterima pegawai KPK dinilai bermasalah dan tak relevan dengan pemberantasan korupsi. Saya bacakan ya. Semua orang Cina sama saja, dalam kurung setuju atau tidak. Relevansinya apa? Hubungan. Lanjut ya, saya rasa itu kita tidak perlu bahas gitu. Kenapa umur di atas 30 belum menikah? Kalau kamu jadi istri kedua saya gimana? Astagfirullahaladzim, ini mau jadi pegawai KPK atau apa ya? Kalau pacaran ngapain aja? Kalau ini dari CNN ya, infografis ini dari CNN ya. Maksudnya ini ya, salah satu media yang cukup kredibel ya. Saya rasa semua orang tahu CNN lah. Pilih Pancasila atau Al-Quran. Nah ini, pilih Pancasila atau Al-Quran gitu. Hal yang tidak perlu dijadikan pilihan gitu. Pancasila dan Al-Quran itu dua hal yang saling yang saling berhubungan gitu. Dua hal yang saling mendukung gitu. Orang yang cinta Pancasila ini dalam lingkup agama Islam ya, karena semua orang punya kitabnya masing-masing, dan kebetulan di sini yang dipertanyakan adalah Al-Quran dan Pancasila. Orang yang cinta dengan Pancasila sudah pasti cinta Al-Quran gitu. Dan orang yang cinta Al-Quran sudah pasti cinta Pancasila. Karena mengamalkan amalan-amalan dalam Al-Quran, salah satunya yang mencintai negara. Dan mencintai negara, karena di dalam negara itu melindungi agamanya. Jadi kedua hal ini saling mendukung dan tidak boleh dipisahkan. Orang macam mana yang memisahkan antara agama dan Pancasila gitu? Karena Al-Quran bagian dari agama, sumber ibarat sebuah motor tidak akan berfungsi, tidak akan bisa digunakan ketika buku panduannya kita tidak baca dan kita tidak tahu gitu. Jadi Al-Quran merupakan buku panduan dari agama gitu. Tanpa Al-Quran agama tidak akan ada artinya, kita tidak akan tahu, kita tidak akan bisa menjalani ajaran agama gitu, syariat agama. Kita lanjut ya. Mau lepas kerudung nggak? Relevansinya di mana? Hubungannya di mana tuh? Mau terima donor darah dari agama lain? Memangnya kalau dari agama lain ada apa gitu? Hal yang tidak perlu dipertanyakan gitu loh.
hubungan antara manusia dengan manusia dalam konteks kayak misalkan donor darah atau apa gitu. Astagfirullahalazim. Ini ngucapin hari raya ke umat agama lain atau tidak? Urusannya apa dengan ASN? Urusannya apa dengan pegawai KPK? Ini kan personal ya, ini kan privasi agama seseorang gitu. Dia mau ngucapin atau enggak itu hak dia gitu. Itu urusan dia. Enggak ada hubungannya dengan negara. Saya bersaudara dengan kawan-kawan, dengan sahabat saya yang beragama Nasrani. Saya bersaudara dengan sahabat-sahabat saya yang beragama Hindu, Buddha, Katolik, Protestan. Dalam bingkai negara dan bangsa gitu. Bersaudara dalam satu negara gitu. Dalam hal agama kita berbeda, kita menjalani agama kita masing-masing, lakum dinukum waliyadin, walaupun kita bersaudara dalam satu bangsa, satu negara. Jadi persoalan mengucapin hari raya ke umat agama lain atau tidak, itu bukan hal yang harus dikaitkan dengan kebangsaan gitu. Guru ngajinya siapa? Kalau agama alirannya apa? Aneh. Kalau kamu sholat pakai kunut enggak? Memangnya kalau kunut kenapa? Kalau enggak kunut kenapa? Toh Imam Syafi'i dan Hanafi saja pernah sholat bareng. Padahal mereka beda mazhab. Yang satu kunut, yang satu enggak kunut. Imam Syafi'i pakai kunut, Imam Hanafi enggak pakai kunut, tapi mereka sholat bareng. Toh Imam Maliki dan Imam Syafi'i guru dan murid. Mereka beda mazhab. Ini artinya orang yang bertanya ini tidak paham agama. Tidak paham agama. Saya bisa yakin pastikan itu tidak paham agama. Karena orang yang paham agama tidak akan pernah mempermasalahkan antara kunut dan tidak kunut. Karena itu hanyalah fikih perbedaan mazhab, di mana dua-duanya benar, di mana dua-duanya Nabi pernah lakukan. Di mana ulama-ulama ini, imam-imam mazhab ini tidak saling menyalahkan antara satu sama yang lain. Karena ini perbedaan fikih. Bukan perbedaan mendasar dari sebuah agama. Tidak membatalkan tauhid. Yang terakhir, kalau kamu ikut pengajian aliran apa? Ya aneh bin ajaib. Oke, saya rasa kawan-kawan cukup tahu dan share informasi ini jika positif buat teman-teman. Jangan lupa terus doakan ulama kita, imam kita, habaib kita, salah satunya Imam Besar Habib Rizik Syihab dan ulama-ulama yang lain tentunya. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.